Kamu bisa kawin. Oke, enggak Kamu usah bisa dulu. kawin dengan 73 bidadari. Baik, tidak usah Ya dulu. ampun, dosa bodoh sekali kalian. Kalau Tidak usah dulu kita bahas itu ya. kalau kamu masih bisa mending kawin 73 bidadari, masih mending dia 72 berwujud, Pak. bidadari toh kau di surgamu apa kau di surgamu itu pesundal ada surga pesundal ada di toh kau roh. Larang saja ini ini. Ande, nanti akunmu tumbang lagi Yoga. Teman-teman di tap-tap layar dulu. Pak Pendeta Indra sabar. masa Pak ada Pendeta. pesundal masa ada seorang pelacur tapi di surga Sabar, bilang sabar. kan Sabar, nggak Dek, masuk akal sabar. itu. Akunmu hati-hati, Tapi akunmu gitu. mute dulu akunmu. Kita mau enggak usah roh dulu ya teman-teman. Jangan dulu roh. Bukan Coba. menyembah Allah lain. Sebentar Pak Pendeta. Sabar, enggak usah dulu roh. Pak Pendeta jelaskan kepada kami wujud akal itu kayak mana, silakan Pak Pendeta. Nanti kami Wujud murtad apa? semua. Wujud Kalau apa? Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta bisa tunjukin. Dia bukan pendeta kau tidak ada pendeta kau. Wujud apa? Saya tidak perlu dengan kau. Pendeta Jangan, apa kau? Saya tidak perlu Kalau dengan kau orang yang pendeta bodoh. kau tahu coba kau baca dulu Yohanes 1:16 cepat. Kau baca dulu itu. Jangan 1:18. lari-lari kau. Bukan Jangan lari-lari, lari-lari. kau pendeta. Tidak usah lari-lari. Kau Bodoh jelaskan kau. Allahmu. Cepat jelaskan. Pendeta kau bilang. Cepat. Kau harus jelaskan Allahmu supaya saya percaya Tapi kau kepada bilang kau kau. pendeta. Ya udah kau jelaskan Bahwa dulu kau itu di Yohanes menguasai itu, imanmu 1:18 itu yang saya mau kau jelaskan. Cepatlah. Supaya saya percaya bahwa Bukan. apa yang kau lakukan. Bukan Kau kalau murtad, kau tidak apa-apa kau pendeta, murtad. kau jelaskan Tetapi dulu kau bisa di menjelaskan Yohanes imanmu enggak? 1:18. Atau kau coba Cepat. ikut-ikutan. Cepat, bukan ikut-ikutan cepat. Bilang kau dulu. Percuma. Cepat. Yuda. Kalau memang kau pendeta kau Kami bilang tidak perlu. dulu. Sekarang kau Kau jelaskan bilang Allahmu dulu coba. itu 1:18. Cepat ngomong kau. Apa itu? Kau jelaskan dulu itu. Jaringanmu Apa di situ? Kau mau apa? Nanti saya jawab. Apa di mana? Tuannya Yesus itu Tuhan jaringanmu kan pudar-pudar tidak merestui dia. Di mana? Di mana? Di mana? Suruh baca. Cepat, kau Jangan bilang terus dulu ngomong itu. kosong, bodoh. 1:18. Kau Di bilang mana, di dulu mana? 1:18 itu cepat kalau memang pendeta kau. Enggak suka emosi-emosi Apa kau. di 118? Apa? Apa? Kasih tahu. Kasih tahu. Cepat ngomong kau. Ngomong kau cepat. Kasih tahu. 118 Makanya itu jangan ngomong kau dulu. bodoh. Kau yang Di bodoh. mana? Di mana? Boleh, enggak Kau boleh, yang enggak bodoh. boleh. Pak Yohanes Pendeta. 1:18 cepat ngomong kau. Izin teman-teman yang dialog, jangan pakai kata BODO itu tidak boleh. TikTok nanti marah, nggak boleh, nanti kena akunnya kalian. Jadi izin Pak Pendeta Indra ya, ini tadi coba Pak Pendeta Indra tunjukin sama kami. Akal itu kayak mana, rupanya, bentuknya. Silakan Pak Pendeta, biar kami murtad semua. Kalau Anda bisa tunjukkan akal aja dulu, nggak usah jauh-jauh ke roh. Akal Anda dulu, Anda punya akal kan? Tunjukin sama kami akal Anda, silakan. Kalau Anda tidak bisa tunjukin berarti tidak ada akal Anda nggak ada otak kan? Benar. Saya bicara dengan Anda pakai apa? Pakai dengkul. Yohanes 1:18 kau baca dulu itulah hei. Cepat ngomong kau. Kenapa di situ? Apa di situ? Tapi kau tahu tapi kau pendeta. Berarti kan lebih tahu Tidak seorang pun yang pernah melihat apa di Allah, situ. tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang mengatakannya. Terus kenapa? Di mana yang salah? Di mana yang salah? Ya Di mana salah, yang kau bilang tuh bisa dilihat tadi gitu loh. Jadi bagaimana itu? Dia mendengar. Sedangkan di Manusia Alkitab tidak itu Tuhan tidak bisa dilihat gitu. Dasar Masuk kau. akal kau lah, hei. Makanya kamu Tidak diam, aku masuk akal, jelasin. makanya kau bodoh, tau kau. Ini orang bodoh ini adalah mau mengajar Apa saya. kau? Justru kan aku Jangan pintar di lah sini. gitu loh. Aku pintar Siapa yang ketimbang pernah kau melihat yang Allah? Kau bodoh. bisa pernah melihat Pendeta Allah. apa kau nggak ada pendeta kayak kau toh kau? Dengar, Pendeta nggak ada dengar, kayak kau kau. bodoh sini. Pendeta Dengar, nggak ada kayak kau, saya diam jelaskan. kau. Pendeta nggak ada kayak kau, pendeta nggak ada kayak kau. Kau bodoh kau. Keluar kau. Tong sampah kau. Nggak ada pendeta kayak kau itu. Oke lanjut teman-teman, izin ya kencangin tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Tap-tap di layar saya ya teman-teman ya. Kita sapa dulu saudara kita ini Mas Aha. Selamat Ya, pagi Mas Aha. Selamat pagi. Ya pagi. Itu kenapa diturunin, Bang? Biar aja bentar naik Pak Pendeta Indra. Terlalu bising beliau, nggak bisa tenang kalau dialog, ribut kali. Izin Bang, Bintang ini Kristen atau Muslim? Bintang Sikra. Ya, selamat Iya. sore. Iya, selamat sore menjelang pagi. Kristen atau Muslim? Bang? Malam. Kristen, Bang.
Ya, salam kenal Bang ya, salam toleransi. Nah, salam Idul Fitri Bang. Siap, makasih Bang Da, makasih. Ya, ya, ya. Silakan teman-teman Kristen, Pak Pendeta Indra sabar dulu, soalnya nggak bisa ini. Pak Pendeta sabar dulu Pak Indra ya. Teman-teman Kristen kalau mau naik, coba typing di bawah Bang, aku Kristen Bang, tolong dinaikin gitu, biar kami naikin teman-teman Kristen gitu. Yang Kristen, biar enak kita dialog. Silakan teman-teman Kristen ini di bawah, mungkin banyak yang antri nih. Kalau ada teman-teman Kristen aku naikin, tapi kalau Muslim izin, kalau bisa standby dulu di bawah. Ini kita naikkan dulu ya, baru biar kita sapa-sapa kawan-kawan yang naik ini. Mungkin ada yang Kristen. Kak Dani, coba aku naikkan Kak Dani. Oh ini Muslim kayaknya. Sabar ya kawan-kawan Muslim ya. Kita naikin teman-teman Kristen dulu. Oke, disapa dulu deh Yoga. Ya, selamat malam Bang apa ini? Bang Kojiro, selamat malam Bang Kita Putu. Bang Masaha itu Masaha. Iya. Selamat malam Bang Batera, Bang IM itu, Bang Bintang, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, Iya, Bang Kitab Buton ini Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Kalau Buton itu biasanya Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, salam kenal, Bang ya. Buton di mana, Bang? Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton. Di mana? Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton. Iya, Pasar Wajo atau di kota bau-baunya? Ayo, saya boleh nitip pertanyaan, boleh nggak? Boleh, silakan. Gini, buat saudara-saudara yang hoten, ini begini. Harusnya bisa dimaknai bahwa sosok yang paling bisa mengkonfirmasi kalau Yesus Tuhan adalah sosok Bunda Maria. Karena Bunda Maria yang paling banyak bersama-sama dengan Yesus ketika dia lahir. Nah, pertanyaannya, ada tidak catatan peristiwa selama ini yang menerangkan kalau Bunda Maria itu pernah menyatakan kalau anak saya ini ya Tuhan gitu loh. Anak saya ini harus disembah. Tapi faktanya kan tidak ada satupun catatan itu. Kenapa para orang tidak berpikir di situ? Kenapa lebih mempercayai pernyataan orang-orang di luar, lebih mempercayai si Paulus yang sama sekali nggak pernah ketemu sama Yesus? Harusnya Bunda Maria yang bisa mengkonfirmasi itu. Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, karena dia yang merawat dari kecil kan, sampai dia dewasa. Harusnya Bunda Maria yang bisa mengkonfirmasi. Pernah tidak Bunda Maria punya catatan minimal menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, kalau anak saya ini Tuhan loh, harus disembah? Mana ada, tidak pernah kan? Baik, izin saya kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk menanggapi ya dari pertanyaan Bang Kitab Buton. Bang Kitab Buton kalau bisa di-mute dulu. Izin Bang Ucup, selamat malam Bang Ucup. Selamat malam. Ya, Kristen Bang ya. Iya, saya Kristen. Siap, salam kenal Bang. Salam toleransi. Oke, saya kasih kesempatan Bang Masaha dulu. Ada nggak pertanyaan Bang Kitab Buton ini? Apakah ada pernyataan dari Bunda Maria sendiri, Itok Maria sendiri selaku ibu kandung Yesua Hamasia ini mengatakan bahwa anaknya ini Tuhan? Ada nggak pernyataan Bunda Maria, Itok Maria? Silakan. Kalau dari Bunda Maria, ya kalau dari Bunda Maria nggak ada Bang. Baik, terima kasih. Tapi ya, Oke, udah cukup Bang Masalah. Itu aja pertanyaannya. Mungkin Bang Bintang bisa menjawab. Mungkin ada pernyataan Bunda Maria bahwa Yesus ini, anaknya ini, Yesua Hamasia adalah Tuhan dia gitu mungkin. Silakan Bang Bintang. Nggak ada Bang. Nggak ada. Oke, baik. Bang Ya. Ucup mungkin silakan Bang Ucup mungkin bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi yang Muslim ini, bahwa apakah ada pernyataan Bunda Maria, Itok Maria tentang anaknya ini, bahwa anaknya ini adalah Tuhan dan harus disembah. Silakan Bang Ucup. Bang Ucup. Nggak ada Bang, lanjut dulu. Oke, siap. Jadi teman-teman dikencangin tab-tabnya ya di layar saya ini ya, di Fandi Ahmad 05 supaya komal kita kuat. Jadi dari ketiga teman-teman Kristen ini, Bang Kitab Buton jawabannya nggak ada pernyataan dari Ibunda Maryam. Ibunda Maria, ibu kandung dari Yesua Hamasia yang diimani teman-teman Kristen itu Yesus Kristus. Nggak ada satupun statement pernyataan Bunda Maria bahwa anaknya ini Tuhan.
Silakan Bang Kitab Buton. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, jadi kita sudah melihat kan dengan tegas teman-teman Kristen tadi tidak mampu menjawab itu dan memang tidak ada kan. Padahal kalau dia bisa berpikir dengan akal sehat, harusnya yang bisa dipercaya untuk mengkonfirmasi sosok Yesus ini benar-benar Tuhan adalah ibunya. Bukan. Bang, suaranya nggak dengar Bang. Jauh suaranya Bang. Ini kedengaran nggak? Halo? Halo? Suara kecil bang, kecil suaranya bang. Nggak bisa dengar suaranya Bang. Halo? Ya halo? Suaranya kedengaran Bang, jauh sekali Bang. Ini saya sudah mepet ini di mic-nya. Hah? Halo? Ya lanjut aja Bang, nggak apa-apa lanjut Coba aja. lanjut Bang, lanjut aja Bang. Ya, jadi Nanti aku yang dengar. Kalau tidak kedengaran teman-teman yang lain silakan. Halo? Ini kan sudah jelas dari pernyataan teman-teman Kristen kalau tidak ada satupun kan catatan pernyataan Bunda Maria terkait anaknya bahwa anaknya yang Tuhan. Padahal harusnya yang bisa melihat hal-hal yang bersifat ilahi, keilahian itu sebenarnya Bunda Maria di dalam setiap hari itu. Mungkin ketika dia lagi mandiin mungkin ada kelihatan peristiwa yang luar biasa yang menjelaskan oh anak saya ini Tuhan gitu loh. Tapi kan nggak ada. Kenapa kalau teman-teman Oten lebih mempercayai pernyataan si Lukas, mempercayai pernyataan si Paulus, pernyataan orang-orang yang lain yang sama sekali hampir mungkin tidak pernah bersama Yesus gitu loh. Padahal kan Bunda Maria juga kan orang suci. Ya kan dia pasti lebih kalau dibilang mendapatkan Roh Kudus harusnya Bunda Maria dong yang lebih murni Roh Kudusnya dibanding Lukas dan yang lainnya. Otomatis pernyataan Bunda Maria itu lebih bisa dipercaya. Gitu loh. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Bang ya. Biar kita lanjut sama teman-teman Kristen yang lain. Izin saya turunkan Bang Kitab Buton. Teman-teman Kristen juga sudah dengar apa yang Bang Kitab Buton sampaikan bahwa mestinya teman-teman Kristen itu harus lebih mempercayai ibu kandung dari Yesus Kristus sendiri atau ibu kandung dari Yeshua HaMashiach sendiri. Mungkin gitu aja Bang ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Banyak orang dari Buton ya dibawa ya. Oh kalah. Mantap. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ini tadi saya dengan Pak Pendeta Indra dengan Yoga itu membahas Tuhan itu, kata Pak Pendeta Indra itu sama dengan makhluk, sama dengan ciptaannya Tuhan itu. Menurut teman-teman Kristen yang di atas 3 orang ini, ada nggak yang menyetujui apa yang dikatakan Pak Pendeta Indra tadi bahwa Tuhan itu sama dengan ciptaannya, sama dengan makhluknya? Silakan mungkin dari Bang Masaha dulu silakan. Ya, itu benar Bang. Karena kan dikatakan Adam itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya wajah Adam itu sama dengan wajah Tuhan gitu Bang. Jadi itu benar. Ya, itu Bang. Ya. Baik, silakan Bang Bintang ditanggapi lagi. Nanti habis ini Yoga kalau mau masuk. Hui, lahir. Silakan Bang Bintang. Ya bagi saya benarlah apa dikatakan Pak Pendeta itu, nggak ada masalah. Oke. Baik, makasih Bang Ucup. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, kalau untuk pendapat saya tentang apa ya Tuhan ya itu memang diciptakan itu ya segambar dan serupa dengan ya Bapa di surga. Karena Yesus itu sesuai dengan alam menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, dan itu semua ada di Kolose 1:13 itu. Udah Baik. jelas bahwa itu ciptaannya serupa dan segambar dengan Allah. Oke Bang. Baik. Oke, ini kebetulan ada satu lagi kawan Kristen Bang Kripto ini kalau nggak salah Kristen. Teman-teman tap-tap layar ya. Ini saya tanggapi sedikit ya. Sebentar ya, Dek. Ini Bang Kripto selamat malam, Bang Kripto. Ya, selamat malam. Ya, selamat Apa kabar malam. nih? Baik, terima kasih. Bagaimana Anda? Alhamdulillah sehat. Ya, Ini Bang Kripto, pembahasan kami tadi di Komal ini bahwa ada salah seorang pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan itu sama dengan makhluknya. Kalau Tuhan punya mata, makhluk punya mata, Tuhan juga punya mata kayak manusia kan? Punya hidung juga punya telinga dan segala macam. Menurut Bang Kripto, silakan Bang Kripto ditanggapi. Beliau ini Kristen ya. Selamat malam ya, Bang Kripto ya. Silakan. Begini ya.
karena saya tidak percaya bahwa Bapa dengan Yehova itu adalah sama, maka saya membaca Perjanjian Lama itu bukan dasar daripada iman orang Kristen. Di dalam Perjanjian Baru tidak ada narasi tentang penciptaan. Tidak ada narasi bahwa manusia itu diciptakan sama seperti penciptanya. Jadi bahkan di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata dengan tegas, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tetapi anak yang diutusnya itu menyatakan bukan menggambarkan dia sama seperti Yesus, tetapi dia adalah gambar dan rupa daripada Bapaknya. Ya, oikon. Waduh, hebat ini. Ini Bang Kripto yang benar ini daripada ketiga Kristen ini. Kayak mana menurut teman-teman Kristen tanggapannya? Kok beda tanggapannya dari Bang Kripto bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, apalagi dengan ciptaannya? Kayak mana menurut teman-teman Kristen ini? Yang tiga di atas ini. Aku sedikit sebelum aku kasih ke Yoga ya. Ya, teman-teman. benar aja. Benar itu. Baik, aku tunjukin data aja. Gini. Nah, contoh kayak gini ya teman-teman Kristen ya. Ya. Makanya Bang Kripto lebih rasional memaparkan, karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk apalagi ciptaannya. Nah, di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan bilang kayak gini. Yang tulis kitab ini bilang kayak gini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Kata kitab 2 Samuel 7 nomor 22. Ya, benar. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Kenapa teman-teman Kristen yang bertiga tadi mengatakan perkataan Pak Indra itu benar? Tuhan sama dengan makhluk, punya mata juga, punya hidung, punya telinga. Itu Bukan belajar Tuhan dari sama dengan makhluk. ya, Makhluk itu yang diciptakan itu yang sama seperti Tuhan. Begitu. Gimana Bang? Ini kitabnya loh yang bilang ya, di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Iya, betul. Ternyata Tuhan itu tidak sama Gak ada seperti. masalah itu, Bang. Nah, Halo, Bang. Masalahnya kalian Kristen ini loh, masalahnya kalian ini. Coba Bang, aku tangkapin dulu Bang ya. Coba Oke, gini. silakan Bang. apa masalahnya kalau kami Kristen? Coba Abang Bintang diam dulu Bang Bintang. Maksudnya Silakan, gini. ya. Nah, kalau kita melihat ya maksudnya kita kan sekarang Muslim juga bisa mempelajari kitab, kita juga bisa mempelajari Al-Qur'annya. Jadi bisa kita sama-sama tahu. Ya, untuk kita melihat sesuai ciptaan Allah yang segambar ya dengan serupa dengan dia itu, ya itu memang Allah itu tidak bisa kita lihat. Tapi ciptaan Allah itu ya segambar dan serupa dengan dia. Contoh kita baca di Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah. Berarti ya kita sebelum merujuk ke kata gambar dan serupa dengan Allah ini harus kita tahu Tuhan, karena Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia ini kan lewat firman dan itu kan kemanusiaannya itu. Tapi Izin Bang Ucup, ini menarik. Coba bisa Anda jelaskan kepada kami maksud dari serupa dan segambar ini apa maksudnya? Apakah Tuhan sama dengan manusia? Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya kaki dan sebagainya, punya nonot dan sebagainya? Apakah Bapak itu sama dengan manusia? Menurut Anda? Ini Bang, ya. Nah ini Bang, oke Bang, aku tangkapin dulu. Yang serupa segambar dengan Tuhan itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, bukan Bapa di surga. Maksudku. Jadi sama nggak itu manusia dengan Tuhan itu? Ya kalau manusia segambar dengan serupa dengan Tuhan. Berarti Tuhan Bapa itu sama, punya fisik juga di surga sana. Punya kaki, tangan, punya nonot, punya rambut gitu. Kalau Bapak yang kekal di surga kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa terjangkau dengan Itulah kalau banyak kali Tuhannya Bang. Ya, Ucup. benar. Makanya Tuhan itu satu dengar aja, sini nggak Bang, usah coba Bang, banyak-banyak. dengar dulu Bang. Kalau Bang dengar dulu, kalau kita Jangan mengenal di- Yesus Kristus itu memang orang Kristen itu memang Abang Fendi jangan memperlekehkan Tuhan, Bang Fendi. Nggak Firman bagus, itu Bang. datang menjadi manusia, ya memang datang menjadi manusia, soalnya dia mau menyelamatkan manusia, Jangan bukan mau mempersendahkan menyelamatkan Tuhan, binatang, Bang. Bang. Jadi dia datang menyelamatkan manusia, ya otomatis dia menjelma sebagai manusia, dan itu kemanusiaannya ada, dan kemanusiaannya itu mengalami seperti kita, Bang gitu. Pandi. Jadi
Tapi untuk untuk firman yang hidup itu Allah itu tidak bisa hilang, kemanusiaannya juga ada, Ini yang dari Allah juga ada gitu. Izin saya tanggapi sedikit ya. Jadi teman-teman Kristen, ketika Anda bersikeras Tuhan itu sama dengan makhluk atau dengan ciptaannya, di dalam kitab Anda sendiri di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 ini sudah dibantah secara tegas bahwa tidak ada yang sama seperti Engkau, Tuhan Allah. Tidak ada Allah selain Engkau. Ini jelas kalimatnya, tidak ada yang sama. Jadi kenapa pula kalian bandingkan Tuhan dengan manusia atau dengan makhluk? Nggak boleh. Karena di dalam 2 Samuel Benar, 7, maksudnya 22, itu memang tidak sama. Memang tidak terus? sama. Siapa yang bilang sama? Kawan awak itu tadi cakap sama. Macam mananya? Alak maja. Ah, Nih gini, maksud segambar dan serupa ini seperti ini contohnya. nah coba kasih contoh. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Nah itu maksudnya. Alak mak. Betul. Benar sekali. Antara dua dalil, di dalil yang satu dikatakan segambar dan serupa. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Berarti menurut kesimpulan teman-teman Kristen, Tuhan itu sama dengan makhluk, dengan manusia. Sementara kitab Anda mengatakan dengan gamblang dan jelas, tegas pula. Bang, Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Iya. engkau. Kenapa kalian samakan contohnya Tuhan? begini bang ya. Contohnya Gimana? begini. Aku dan Elon Musk sama-sama laki-laki, tapi nggak sama karena uangnya Elon Musk lebih banyak. Nah itu. Ya Allah ya Karim, aku kasih satu data lagi. Ya Ini. Pendi, jangan pusing bang, jangan pusing. Enggak. Tak lah, mana ada saya pusing. Tak ada saya pusing. Jangan pusing bang. 2319. Aku tunjukin satu data lagi. Tenang awak. Baca Alkitab dengan benar bang, jangan pusing. Saya baca. Coba teman-teman baca nih. Coba Tunggu awak dulu. baca nih. Bintang awak baca. Coba awak baca nih. Dengarkan itu dulu. Coba awak baca. Baca nih, baca. Bilangan Abang 239. dipusing sendiri lah. Ya, ini baca. Awak baca kitab awak. Awak tak pernah baca kitab awak. Dikatakan di dalam bilangan 2319. Seala bukanlah manusia. Indonesia sehingga ajak lah. ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tak melakukannya, atau berbicara dan tak menepati dia? Oh itu Qurannya bisa bang. Jadi Tuhan itu, teman-teman Kristen itu bukan manusia. Jadi nggak boleh sama Tuhan dengan makhluk. So Gitu abang loh. mau samakan Tuhan Allah di dalam Alkitabnya Tuhan Islam sama begitu. Bukan macam tuh. Awak dengar dulu sekejap. Saya nak cakap. Nah. Abang bilang kami. Bukan macam tuh, bukan. So Saya abang mau mengatakan Allah di dalam Alkitab itu bukan Allah orang macam Islam. tuh. Benar. Coba awak, Benar begitu. coba teman-teman. Coba teman-teman Kristen. Straight to the point. Straight to the point ya. Poinnya adalah jangan samakan Tuhan dengan manusia, dengan makhluk. Manusia ini makhluk, anak manusia. Coba listen to me. Brother, listen to me. Coba ini. So kalau lah abang mengatakan Ini Allah juga yang di Allah dalam ini. tuh sama dengan Allah Islam. So kami ini Tanya, kena awak jawab masuk ya. Islam, betul? Saya nak tanya awak. Yesus anak manusia bukan? Ya, straight to the point bang. Nah, halo bang, bang Bintang dulu. Diam dulu bang, Oke. Bang Fandi diam dulu. Oke, Saya oke. jelaskan. Silakan. Nah, maksudnya itu kan udah jelas. Tuhan itu, kalau Tuhan itu kita lihat memang anak manusia yang berasal dari firman. Jadi itu memang kita bisa menolak. Tuhan itu turun ke dunia itu bagaikan menjadi masih sebagai manusia, anak manusia. Makanya dalam Bible itu dia mengatakan bahwa dengan karunia yang besar itu firman yang telah menjadi manusia itu diturunkan ke bumi. Ya iya. Makanya itu firman itu jadi manusia. Jadi memang kemanusiaannya itu sama seperti kita bang. Tapi untuk keahilannya sebagai alat tidak bisa hilang. Itu bersumber dari Bapa. Jadi jangan abang membedakan Tuhan yang Yesus itu dengan Bapa di surga. Jadi di dalam bilangan 23, coba teman-teman Kristen sering-sering baca Bibelnya lah. Ini kayaknya kurang baca Bibel nih. Di dalam bilangan 23:19 Tuhan sudah bilang dia ini bukan manusia. Dia bukan anak manusia. Tuhan yang bilang. Berani kalian bantah Kristen? Coba jawab.
Ada Kristen yang berani bantah bahwa Tuhan itu bukan manusia? Kalau kalian bantah bilangan 23:19, kalian sama saja membantah Tuhan. Nah, bang, aku bisa tangkapin bang, kan udah jelas di situ bukan Tuhan bang. Kan udah jelas di situ bukan Tuhan bang. Kandi, saya tanggap sedikit Bang Kandi, ya. Masuk, ya silakan deh. Ya, jadi gini Bang, buat abang yang Kristen berempat ini ya, yang di Bang Bintang, Bang Kajiro, Caprio sama Bang Ucup ini. Jadi kalau menurut abang Allah itu mati atau tidak? Dengar sini bang, Allah itu tidak bisa mati, Allah itu tidak bisa melihat. Tapi Tuhan itu kita bisa melihat karena Allah itu dia turun ke dunia itu, yaitu dia apa? Oke bang, makanya aku bilang Allah Bapa di surga itu jangan bilang Allah bang, Bapa di surga itu tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa itu tidak dijangkau dengan mati dan kita. tidak tampak. Ya, kalau bisa abang baca itu 1 Tim 6:15 dan Yoh 4:24. Sedangkan Yesus dia mati dan terlihat. Ada itu. Kenapa? Ada di Lukas 24:39. Kita baca di situ. Iya, makanya itu bang, makanya jadi, tadi aku bilang ke abang bisa bedakan Bapak di surga sama Yesus, gitu. Abang bisa tahu kata Tuhan itu bisa merujuk kepada Bapak di surga, bisa merujuk ke Yesus. Makanya itu Bapak. Jadi gini, jadi abang sembah ini siapa dia? Yesus atau Bapak? Mana? Itu kan rencana Tuhan. Tidak ada boleh dibantah. Tunggu. Iya, oke. Jadi yang abang sembah ini siapa? Yesus atau Bapak? Yesus itu berasal dari Bapak. Dia keluar dari firman. Tapi Tidak ada yang berkata seperti itu. Bang, dengar ini aku bacakan ini bang, biar abang tahu di Yohanes ini bang. Saya tahu loh bang, abang kalau ngomong Alkitab sama saya bang salah gitu. Karena saya mantan Kristen, saya tahu itu. Oke bang. Itu Syukurlah terpulang kalau apalah abang mantan dari Alkitab, Kristen Bang. kah, mantan Buddha kah? Kena paham kami yang Kristen nih. Jadi abang itu Tunggu, coba jangan keluarkan membedakan. data abang. Yaudah, mana data abang, coba bang keluarkan dulu. Biar kita lihat gitu loh. Biar kita dialog baik-baik di sini kan. Iya, data yang maksudnya ini aku mau ngomong dulu bang. Abang itu tadi abang berbicara tentang ini. Tapi cuman aku bilang Bapak di surga itu sama Tuhan Yesus itu beda. Ya. Jadi begini. Ya. Jadi Yesus ini siapa dia? Yesus itu firman yang hidup menjadi manusia turun ke Baik, dunia, tapi izin. bersumber dari Bapa di surga. Bentar, aku masuk sedikit. Ini Bang Ucup mengatakan Bapa dengan Yesus itu berbeda. Menurut Bang Kripto, tanggapannya Bang dengar Kripto. dulu. Memang jelas berbeda, tapi untuk keahliannya firman yang hidup itu dia bersumber dari Allah. Makanya disebut bahwa 3 pribadi 1 hakikat bang. Dia bilang Mana? gini Yang bang, mana yang benar? biar tunggu bang. Biar abang mengerti, bilang gini loh, bilang gitu. Jadi saya ngerti gitu kan. Jadi gini, ya. Jadi Bapak ini siapa dia bang? Bapak di surga, makanya jangan sama Yesus siapa? Allah itu. Iya, Yesus siapa? Kalian dengan Bapak. Yesus Bapak kami di siapa? surga. Yesus Yesus itu siapa? manusia. Yesus itu Yesus manusia. firman yang menjadi manusia turun ke dunia yang Firman mati. dari manusia. Roh Kudus siapa bang? Roh Kudus itu setelah Roh Kudus ya bersumber dari Bapak juga. Roh Kudus itu diutus Oh, untuk berarti banyak sumber Bapak ini ya. Berarti Bapak ini bisa jadi apa aja gitu. dengar sini, makanya dibilang 3 pribadi tapi 1 hakikat. Dia bersumber dari Bapak Berarti di dia surga. bisa jadi apa aja kan Bapak ini kan kalau aku bilang kan tadi Ya kan. Bapak di surga itu maha kuasa. Makanya aku berarti kan bilang Yesus ini adalah anak Bapak tadi kan. Yesus itu bukan Allah Bapa di surga. Yesus itu firman yang Yesus hidup ini dari Allah dengar Bapa. dulu, Yesus ini anaknya Bapak tadi kau bilang kan. Artinya Iya, begitu Yesus. kan. Anaknya Bapak kan. Anak Bapa. Anak Bapak. Berarti Iblis Bapak pun punya anak. mengakui itu. Tunggu. Iblis pun mengakui. Berarti Bapak punya anak kan. Nanti lah. Coba Bapak abang ngomong dulu. Ya, Abang dengar ngomong. dulu. Oke, Kalau Yesus anaknya Bapak berarti Bapak punya anak kan? Betul. Ya. Jadi siapa istri Bapak? Itu dalam Quran ada itu. Jadi siapa istri Bapak? Saya tanya dulu. Ya kalau ibunya Yesus ya Maria. Oh, berarti Maria adalah istrinya Bapak. Oh bukan, karena kan tidak ada, karena kan Yesus itu hamil itu bukan karena hubungan suami istri, jadi juga tidak bisa dibilang Kan suami istri. dikandung dari Roh Kudus. Iya betul. Pikir kan. bang. Kok pikir bang justru kalian Di dalam- yang mikir bukan di saya dalam gitu loh. Quran Tunggu pun dulu. ada, Bang. Di dalam Yesus Quran pun adalah anak menyatakan, Bapak. Bang dengar dulu. Bang. Maryam tidak. Ya. Maria, Bunda Maria adalah tadi kalian bilang ke Coba istrinya abang bandingkan dengan Quran. Tunggu dulu. Sama kan? Istrinya Bapak. Karena abang Yesus, telah- karena telah Yesus abang- sendiri itu dilahirkan dari rahimnya Bunda Maria gitu loh. Betul, Ya kan? ya. Betul. Nah, berarti Maria adalah istrinya Bapak. Oh, berarti bukan. di atas Bapak ini tunggu. Ya kan? Itu Pernyataan di Al-Quran Berarti- itu salah. Berarti begini Bang, tunggu dulu. Berarti Bapak Pernyataan ini di Quran itu salah Tunggu, lah.
dengar dulu. Berarti kalau secara logika, kita kan dengan logika ini. Berarti secara Sama logika, aja. berarti bapak ini dia punya mama. Punya mama. Terus si mama ini dia punya mama lagi. Si kakek ini punya kakek lagi. Ya kan? Itu Berarti ibu mana yang manusianya. berkuasa? Mana yang berkuasa? Ini apa yoga ini? Berarti ada kakek Tuhan, ada Itu nenek asumsi Tuhan, yoga. ada moyang Tuhan. Ya asumsiku ini. Kalau kita pikir dengan logika, ini logika Jangan kita kita mainkan dulu. logikkan dengan Ya manusia karena gini, biasa. karena IQ saya 180 gitu loh. Ya, ada nenek Tuhan, ada kakek Tuhan, ada moyang Tuhan gitu loh. Berarti mana Tuhan ini? Gini bang, Kalau abang dengar bang, kalau abang Ada berbicara bapak, tentang bapak, Tuhan, bapak, saya juga nggak bisa bapak, dan jelaskan. bapak seterusnya Ini. gitu loh. Bang, Apakah kalau mereka abang tidak berbicara berkekuasaan gitu loh? Dengar. Soalnya Benar, kata Bang Tuhan itu Yoga. bagaimana bang? Saya Manusia tanya juga kau kita dulu. bisa mempertuhankan. Makanya kalau abang Bang berbicara Yoga. Tuhan bingung. Tuhan juga. keluarga lah jawab, itu biar kalau aku kau jawab. bilang tadi kan udah abang bilang itu kan, abang bilang Ini. begini kan, Yesus adalah anaknya Bapa. Jadi kutanya tadi siapa istrinya Bapak? Maria. Kau bilang seperti Enggak, itu enggak, kan enggak ada karena yang bilang istri Bapak Maria, enggak ada. Jadi siapa yang bilang gitu tadi itu? Nggak Jadi ada Ada berbeda. yang bilang. sini bang. Ada yang Tahu, bilang Bang tadi Yoga. loh. Makanya kalau Bukan. Memang begini ya Makanya, kawan-kawan. makanya, Ini buat makanya. kawan-kawan di sini ya, orang Kristen ini banyak denomnya ini gitu ya. Jadi juga banyak itu Nggak ada yang bilang Maria itu istrinya banyak Enggak, Bapak. enggak. Jadi berbeda-beda Enggak, Bang itu. Yoga. Karena begini Bang Yoga, Dia gini. berbeda-beda. Gini, Bang, gini. dengar dulu. Saya adalah dengar dulu Bang. Kan saya bilang tadi kan, orang Kristen itu namanya banyak. Kita sesama Kristen saja gitu loh. Kita sesama Kristen saja, kita bisa loh perang-perangan gitu loh. Untuk siapa Tuhan tadi? Coba kita pikir dulu. Enggak. Kalau kalau memperdebat Tuhan itu sebenarnya tidak bisa. Soalnya Tuhan itu, kata Tuhan itu merujuk ke siapa juga bisa. Kita mempertuhankan setan itu Tuhan kita. Kita mempertuhankan manusia itu Tuhan kita. Nah, lalu kita kalau mencari kebenaran yang sesungguhnya itu, kita buktikan bahwa Allah kalian itu sama Bapak kami di surga itu siapa yang benar. Sebenarnya intinya di situ Bang. Kita buktikan ya, benar ya, banyak ada yang menuhankan iblis, ada yang menuhankan manusia. Tapi kita tidak tahu dia itu benar menuhankan Tuhan yang benar atau hanya salah sembah, salah Tuhan dia. Kan gitu. Ya, makanya Bang Ucup, makanya lewat diskusi lintas agama ini kita mencari kebenaran melalui diskusi. Iya Bang. Oh iya Bang. Memang Data kita yang tertulis, apa yang kita baca di dalam kitab suci masing-masing kan bukan berbicara iman di Komal Diskusi Lintas Agama ini. Tapi dasar Bang iman Fadli. kita, benarkah kita bertuhan kepada Tuhan yang benar atau kita salah sembah? Kan gitu. Kalau misalkan Begini, Bang saya Fadli. dalam proses pembelajaran saya, Bang Masaha, Bang Ucup sama Bang Bintang, saya itu salah, ternyata saya melihat ternyata Allah ini bukan Tuhan. Ini contoh, saya kasih contoh ya. Maka saya ini sudah lama murtad. Sudah lama masuk Kristen, masuk Yahudi atau masuk agama lain, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Tapi sampai sekarang nggak ada. Saya Ini semakin Bang semakin belajar kitab lain, semakin kuat iman saya terhadap Islam. benar juga Bang. Saya juga Bang gini Bang. Saya itu dalam pikiran Nah, saya sebentar, itu, Bang, saya gini. mau lanjut Bentar, Bang. dulu. Ini Bentar, Bang. ini Bentar saya mau aja, tanya Bang. satu dalil tadi, Bang. Itu yang Yesus menyatakannya itu di mana itu? Nah, Tetapi anak tunggal Allah lah yang menyatakannya itu di dalam ayat berapa? Bang Kripto, izin. Itu ayat berapa itu? Saya lupa itu ayat. Oke Bang. Oke Bang, bentar Bang. Aku juga Silakan, Bang silakan. gini. Aku juga begini Bang. Kalau misalnya aku kan aku udah baca juga Al-Quran, Bibel ya. Tapi sekarang aku masih di Kristen karena apa? Aku baca Bibel itu, di situ ada ayat bahwa Allah di luar orang bangsa Israel itu Allah berhala. Nah, terus Allah yang benar Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar. Makanya sampai sekarang aku nggak bisa mualaf, Makanya Bang. kita uji, Bang. Kalau memang di luar Israel itu Allahnya bukan Allah atau bukan Tuhan yang benar, kita uji dengan diskusi lintas agama seperti ini. Iya makanya itu Bang. Sekarang Bang Fadli, gini. ada dalil, Bang Kripto, izin Bang Masa, tadi ada dalil yang mengatakan bahwa anak tunggal Allah lah yang menyatakannya. Itu tadi di mana dalilnya? Iya. Oh, Yesus menyatakan Tuhan itu loh. tidak seorang pun pernah melihat Allah. Di mana itu dalilnya? Itu tidak ada sebentar seorang pun melihat Allah. Itu di mana ya? Kita uji satu dalil ini, kita uji. Yohanes berapa? Yohanes 1:18.
Oke, Yohanes 1:18. Jadi teman-teman Kristen mohon disimak baik-baik ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Yesus. Baik. Nggak benar itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, timbul itu pertanyaan. Bang, benar Bang. Dia Sebentar. yang menyatakannya. Sabar Bang, sabar ya, tenang ya. Yesus menyatakan Tuhan itu siapa? Di Bapaknya. dalam Bible. Bapaknya. Siapa yang jawab? Bang Masa. Oke. Ya, Bang Bintang, Yesus Coba menyatakan jauhin, Bang. Tuhan. Coba jauhkan dari Sebentar, itu, Bang, sebentar. biar kita lihat, Bang. Baik, sebentar. Ini Yesus lagi menyatakan Tuhan ini, mengatakan kepada manusia, "Woi manusia, ini Tuhan loh. Yang ini yang Tuhan." Masa bilang Bapak. Bang Ucup siapa menurut Bang? Coba jauhkanlah dulu Bang, kita lihat yang benar Bang. Nih. Aduh, sorry. Nih. Bang Bintang, menurut Bang Bintang siapa yang dikenalkan Yesus sebagai Tuhan? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu Bapa. Iya, betul, Tapi betul. anak tunggal Allah itu Yesus Yang yang ada di menyatakan. pangkuan Bapa. Nah, Dialah yang menyatakannya. Oke. Yesus Yesus yang menyatakan. menyatakan Ini ada. apa artinya? Menyatakan ini apa artinya? Kiranya Exegio. kamu melihat Yesus Menyampaikan, melihat betul. Bapa. Oke. Yesus Ya, ini sedang menyatakan. menyampaikan siapa yang Tuhan, betul atau tidak? Bukan Iya. siapa. Betul, betul, Siapa? itu betul. Bukan Itu siapa. betul. Coba Bang, Bang. Jauhin biar aku baca. Coba jauhin Bang, biar aku bacakan, Bang. Tetapi Biar Abang- siapa yang biar Abang- melihat Yesus Artinya dulu kali telah baca melihat itu Bapa. yang kata Bang Pandi itu tidak seorang, saya bacakan ya, yang mana dia Bang? Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, benar Bang, itu kata Yesus. Bang. Itu kata Yohanes Yesus. 4:12, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, jika saling mengasihi Allah tetapi di dalam kita, kasihnya sempurna dalam kita. Ini Yesus berkata apa? Ini berkata tujuan kepada Allah. Dan Iya, itu kata disambut Yesus. lagi di Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Keluaran coba- kitab Taurat, Coba Bang. baca. Iya, itu dia. Memang kalau baca manusia Keluaran tidak bisa melihat 33 Allah. Perjanjian 11, lama, Bang. Iya, di Bang Keluaran Fahmi. 33:20 sudah ada itu kan, tidak ada Iya. manusia yang pernah melihat Keluaran Allah gitu kan. 33 angka Itu kan 11, disambut bukan dengan 20. ini Kan ya. perjanjian lama, Bang. Itu kan Dengar perjanjian kau, lama. kalau tidak ada perjanjian lama, tidak akan ada perjanjian baru. Pikir ke situ kau. Karena kita Kristen pun tidak. Iya, memang. Ya, coba Mana baca begini? dulu Keluaran 33 angka 11. Berarti Itu ada kamu, jawabannya berarti di situ. gini, berarti kamu ini kan tunggu, berarti kau kalau kau tidak percaya dengan perjanjian lama gitu loh, berarti kau tidak percaya dengan hukumnya Musa gitu loh. Keluaran 33 angka 11 coba baca. Baik, izin saya ulangi lagi ya. Kita fokus kembali. Nanti gantian lagi habis saya yoga lagi. Jadi teman-teman Kristen, tadi di Yohanes 1:18, Yesus menyatakannya. Anak tunggal Allah yang menyatakannya. Ini saya ajar teman-teman Kristen ya, izin. Menggunakan Bible teman-teman Kristen sendiri. Coba ada yang bisa baca teman-teman Kristen. Bang Fandi itu dicek dulu, itu jangan-jangan ayat sisipan. Ada nggak di koreksi Netikus itu Di ayat dalam itu? Matius 11:25, Bang Masaha, Yesus Iya. bilang pada waktu ini Yesus yang ngomong ya, bukan aku ya, Yesus yang bilang. Iya, itu ada nggak Jadi di kodeksi Kristen harus dengar Netikus, ini. Bang? Itu takutnya itu ayat Ya, sisipan. saya ulang ya, sabar Bang Masaha, jangan dia firman Tuhan ini. Nanti marah Tuhan. Matius Di dalam- berapa itu Bang? Matius 11:25, Yesus bilang, pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus berkata, coba baca. Itu ayat sisipan, Bapak. Bang. Tidak ada Lihat. di kodeksi Netikus. Ayat Bapak. sisipan itu. Bapaknya Allah. Coba, teman-teman ya, kata Yesus, Ya, aku bersyukur kepadamu, Bapa Bapa. Ya, Tuhan langit Bapa. dan bumi. Ya. Bapak Tuhan langit dan bumi. Saya ulangi ya, lagi. betul. Kata Yesus, yang Tuhan langit dan bumi itu Bapak. Ini yang Yesus nyatakan. Saya tanya kepada teman-teman Kristen, Tuhannya teman Kristen siapa? Kok itu ayat itu nggak ada di sini Bang? Matius 11:25 nggak ada. Matius 11 nomor 25. Coba dibaca Matius, Bang, Matius. Nah iya, di sini Matius 12, Matius 11 ayat 25-nya berbunyi gini. Pada waktu itu berkata Yesus, mana coba? Nih. Ini Yesus di Alkitab Sabda ini, Bang.
Yesus Coba bacakan, Bang. berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Maka sejalanlah dengan yang dikatakan Yesus di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18 bahwa Yesus itu yang menyatakan Tuhan. Makanya teman-teman Kristen, kalau Yesus sudah menyatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi, jangan lagi ditambah Yesus, ditambahi Roh Kudus. Ini bisa masuk neraka kalian kalau kalian tambah-tambah Tuhan. Yesus yang menjelaskan Tuhan itu loh di dalam Bible. Kata Yesus, yang Tuhan langit dan bumi itu siapa di sini? Coba yang Kristen. Siapa yang Tuhan langit dan bumi? Ya, Bapak di surga lah. Jangan tambah lagi yang lain. Ya, so apa masalahnya? Masalahnya kalian nanti masuk neraka yang kekal. Makanya di dalam Mana ayat kami masuk Matius neraka? 7:23 kalian nanti akan diusir sama Yesus. Karena apa? Coba Bang, alasannya coba. Yesus Kenapa marah itu alasannya? Nih aku bacakan ya. Karena kalian menyebut dia Tuhan. Gimana nih Bang? Abang sendiri yang pusing. Oke, aku buka. Aku Pusing baca. abang nih, abang Tenang. Fendi nih. Nih kata Yesus. Nggak apa-apa lah Bang, itu kitab kami. Matius 7 Nggak nomor ada masalah. 21 sampai 23. Bukan Quran itu Bang. Ya, Bukan tuh, Quran coba itu. teman-teman Kristen baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Baca ayat sebelumnya Bang. Oh, Ayat beda sebelumnya perikopnya, sudah Bang. menyatakan. Sabar, Bang, Beda sabar. konteks, Bang. Ini kemarahan Yesus loh sama kalian Kristen ini karena salah Iya, sama. beda konteks. Bang, Iya. ayat sebelumnya sudah dinyatakan apa puncanya. Sebentar Bang, ini data ini kitab suci kalian ini jangan kalian Iya. bantah ini firman Tuhan. Iya. Jangan bantah. Dengarkan Kami dulu ini baca firman Tuhan. kitab nanti dengan marah benar Tuhan. Bang. Oke. Bukan di Quran, Makanya Bang. itu pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus itu, Tuhan, Ya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Yesus mengusir setan demi namamu Yesus. Nah, nih. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu Yesus. Nah, pada waktu itulah aku, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kalian Kristen dikatakan pembuat kejahatan? Kenapa? Karena kalian itu terus salah dalam melakukan. Aku tanya Abang, ayat itu Bang. tentang apa? Perumpamaan tentang apa, Bang? Coba. Apa perumpamaan pula kau bawa ayat? Oke Bang, begini Bang. Bukan, Abang beda konteks, Sekiranya- Bang. Karena kita harus Tidak, kita Bang. tahu maknanya, Bang. Ya, Iya, maknanya ini perikopnya aku tunjukin Bang ya. Ini perikopnya hal pengajaran sesat nih. Nih. Iya, makanya itulah hal pengajaran sesat. Nah, itu benar. Iya. Kalian Tentang lah, pengajaran kenapa sesat, kalian benar. kenapa kalian tuhankan selain Makanya Tuhan yang aku dikenal? bilang, Bang. Kalian Makanya ini aku bilang harus tahu perikopnya. Bang Ucup. Makanya. Bang Ucup. Bang Bintang diam dulu Bang Bintang, jangan ganggu dulu saya dengan Bang Ucup ya. Selesai saya dengan Bang Ucup baru Abang. Bang Bintang di mute dulu. Oke Bang, oke Bang. Hal pengajaran sesat Bang Ucup. Coba. Kenapa Yesus mengatakan pengajaran sesat? Iya, karena itu kalian itu dengar Bang, kalian menyebut Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus. Makanya Yesus berterus terang nanti marah Yesus ini. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Ya kalianlah Kristen. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dikatakan pembuat kejahatan? Oke, Bang, aku jawab ya. Aku sedikit. Kenapa Kristen dikatakan pembuat kejahatan? Karena Kristen salah menyembah Tuhan, menambahkan Tuhan yang sudah dikenalkan Yesus, ditambahkan lagi Yesus dengan Roh Kudus. Itulah Yesus marah di sini, mengatakan kalian itu pembuat kejahatan. Hanyalah kamu, diusir kalian sama Yesus. Oke, Bang, aku udah Silakan jawab. ditanggapi, Bang. Oke, Bang, Willy. Jadi untuk teman-teman Kristen yang menonton ini jangan salah paham ya. Ini aku jelaskan ya. Ya, kemarin juga pertanyaan ini ke Abang Edis ya. Jadi gini, itu apa salah satu si orang itu dia membuat mukjizat dengan nama, dia bawa-bawa nama Tuhan Yesus ya. Udah jelas ayatnya itu ya. Kemarin kan udah jelaskan sama Bang Edis, makanya aku udah tahu ini, paham ya. Jadi salah satu si orang dia membuat mukjizat, dia membawa-bawa nama Yesus. Makanya tadi
udah dilihat ya perikopnya juga aja pengajaran sesat, karena itu udah jelas bahwa salah satu seorang dia membuat mukjizat dengan membawa nama Yesus, terus membuat mukjizat dengan mengusir setan dengan demi nama Yesus. Nah, makanya di dalam kitab itu dia berkata bahwa orang yang membuat mukjizat membawa nama Yesus itu berarti itulah pengajaran sesat. Nah, jadi untuk teman-teman ya harus tahu itu. Kemarin aku juga baru ingat penjelasan tentang Abang Edis kemarin ditanya juga jawab. Bang, tidak Karena itu menjawab, udah jelas Bang. ya tentang seorang membuat mukjizat dengan demi nama Bang Yesus. Ucup, Oke, Bang. ini aku tanya dulu sama Bang Ucup. Ini di dalam Matius 7:22, orang itu mengatakan Yesus Tuhan. Dia bernubuat demi nama Yesus, pakai nama Yesus. Nah, itu Dia benar kan mengusir Bang ya? setan. Sebentar Bang, sebentar. Dia mengusir setan pakai nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat pakai nama Yesus. Di ayat ini, agama apa nih yang disinggung? Islam kah? Buddha kah? Konghucu kah? Atau agama apa? Ya, udah jelas itu kan buat orang yang mengikuti Yesus, yang membuat mukjizat demi nama Yesus itu. Itu agama apa, Bang? Iya, agama Kristen lah. Jadi itu adalah seorang yang membuat mukjizat demi nama Yesus, membuat mukjizat demi dengan cara-cara mukjizat itu dia menyebutkan bahwa dia itu Yesus ya. Itulah kata Yesus bahwa orang-orang itu lah penyesat nanti akan dibuang ke neraka yang tadi Abang baca itu. Itulah Ya, penjelasan. oke. Terima kasih Abang. Terima kasih Bang Ucup sudah membantu menjawab bahwa orang Kristen lah yang akan diusir oleh Yesus nanti. Inilah bukti. Bukan itu Bang, yang aku jelasin itu orang yang Yesus itu. Agamanya apa Bang? Agamanya apa? Agamanya? Ya nggak tahu, tapi orang yang membuat Yesus itu. Bang, Makanya. Oke, saya tanya sama makanya teman-teman kata Kristen. itu. Saya tanya, Bang Kripto Sini, coba Bang, buka makanya. mute-nya. Buka mikrofonnya saya tanya. Apakah pernah orang Islam bernubuat pakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Pernah. Islam. Islam tidak pernah bernubuat dengan nama Yesus. Baik, tidak pernah. Apakah Buddha pernah bernubuat pakai nama Yesus? Tidak, juga tidak. Apakah Konghucu pernah menggunakan nama Yesus untuk bernubuat, mengusir setan dan sebagainya? Tidak. Terus untuk siapa ini Bang? Agama apa? Yesus itu untuk orang Kristen. Oke Bang, aku jelasin ya Bang ya. Jadi di situ udah jelas itu suatu salah satu perumpamaan seorang dia membuat mukjizat dengan demi nama Yesus. Dia membuat mukjizat itu pakai nama Yesus gini. Dan orang itu ya mungkin setan apa-apa karena kalau di dalam firman di dalam Bible itu Tuhan itu dia berlawanan dengan iblis. Iblis itu tidak bisa mendekat Yesus. Yesus juga tidak bisa mendekat iblis karena jin itu bagi Yesus itu lawan besar itu. Makanya dia mengambilkan kesempatan itu mungkin buat membuat mukjizat demi nama Yesus, karena udah jelas ayatnya di situ dia membuat mukjizat demi nama Yesus. Ini yang paling jelas Bang Ucup. Kata Yesus Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu benar Bang sekali. Itu benar. Apa Makanya kehendak Bapak di surga? Silakan. Oke bang, aku jelaskan bang. Abang Fendi ikut kehendak Bapak itu, enggak? bang, dengar sih. Makanya kalau jadi orang Kristen itu bukan asal ngikut-ngikut aja, asal KTP-nya aja, asal kita dijelaskan apa tapi kehendak kita Bapak yang di surga? melakukan dan kita yang taat kepada dia. Itu benar katanya itu. Ayat itu paling benar. Ayat favorit aku itu bang. Bukan kita yang mengikut dia, bukan kita yang KTP-nya aja, tapi kita yang mentaati, tunduk, kita yang mengikuti perintahnya, itulah yang Sudah masuk saya ke bilang surga. kan, sesama Kristen aja ada pertengkaran itu gitu loh. Tidak ada pertengkaran tuh Bang Yoga. Agama Kristen itu beda bang. Banyak orang Kristen tapi yang masuk surga itu orang yang menaati perintah. Enggak ada kayak gitu. Kehendak coba Bang Ucup. Apakah ada kehendak Bapa di surga itu? Kalian, aku ini Bapa ya. Kalian Tuhan kan si Yesus itu.